Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang berbeda yang di-request oleh teman-teman kita untuk dibanding-bandingkan. Kedua perusahaan ini memiliki bisnis yang cukup berbeda. Yang satunya bergerak di bidang properti, yang satunya bergerak di bidang kimia. Ini memang prospeknya berbeda-beda. Jadi apakah hasilnya akan berbeda? Pastinya ya. Saya sudah ada pemenang untuk video kali ini. Seperti yang teman-teman lihat, Inci menjadi pemenang untuk video kali ini. Karena memang fundamentalnya ini bagus banget ya. Cuman kenapa mereka belum masuk ke dalam watchlist premium saya? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan bahas di posisi terakhir dulu ada Bekasi Fasil Industrial Estate Tbk dengan kode emiten BEST atau kita panggil aja BES. Nama sahamnya ini mudah diingat ya, karena BES yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti yang terbaik. Kita lihat apakah mereka yang terbaik di bidang mereka. Kita lihat dulu dari sejarah mereka. Di sebelah sini ya, mereka ini adalah pelopor kawasan industri di Indonesia ya, pengembang dan operator terkemuka untuk kawasan industri kelas dunia di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 89 sebagai salah satu pengembang dan manajemen perusahaan-perusahaan di kawasan industri pertama di Indonesia ya. Produk andalannya adalah Beva Kotra Industri MM2100 yang berlokasi di Jabodetabek. Ya, bagi teman-teman yang sering main ke Jakarta ataupun tinggal di Jakarta pasti tahu tuh tentang kawasan ini ya. Karena memang di kawasan mereka itu banyak sekali bangunan-bangunan industri yang sangat kita kenal ya. Ada Toyota, ada juga Honda. Nanti kita akan list beberapa partner daripada BES ini. Dan juga mereka IPO pada tanggal 10 April tahun 2012 dengan kode BES. Nah, untuk partner-partner mereka nanti kita akan lihat ya di sebelah sini. Jadi mereka ini memiliki banyak sekali infrastruktur yang sangat mendukung kawasan mereka, dari listrik, kebutuhan air, lalu kebutuhan rumah sakit itu mereka cukup dekat ya, nikmat. Jadi dikatakan nikmati akses mudah ke pusat kota Jakarta, bandar udara, jalan tol, dan pelabuhan dengan potensi tenaga kerja yang besar di sekitarnya ya. 30 km ke pusat kota Jakarta, 64 km ke Bandara Soekarno-Hatta, 35 km ke Pelabuhan Tanjung Priok, langsung terkoneksi dengan pintu tol Cibitung di Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan 11 km ke pusat kota Bekasi ya. Ada listrik yang dipasok oleh perusahaan listrik swasta PT Cikarang Listrindo yang juga sudah IPO dengan kode Power PWR. Lalu pasukan air berasal dari sungai setempat dan diolah di fasilitas pengolahan air MM2100 sebelum digunakan. Lalu ada pengolahan air limbah daripada penyewa diolah di fasilitas pengolahan air MM2100 sebelumnya dialirkan ke tempat pengadilan umum. Lalu ada juga sektor komunikasi disediakan oleh PT Telkom ya, yang milik negara. Lalu ada gas yang disediakan oleh PGN atau perusahaan gas negara. Lalu juga sementara untuk gas industri disediakan oleh perusahaan swasta Air Liquid. Nah, ini fasilitas penuhnya ada banyak banget ya, ada rumah sakit dan lain-lain. Juga terdiri dari service apartemen, restoran termasuk restoran Jepang, pusat data, pasar swalayan, bank, kantor polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos, pom bensin, sekolah menengah kejuruan, hotel bintang 4, dan juga masjid. Dan ini adalah beberapa tenan mereka ya. Toyota, Daihatsu, Kawasaki, Yamaha, lalu ada Astra Honda Motor, Denso, Mitsubishi Motor, Astra Auto Parts, Asmo, KYB juga ada ya. Lalu ada beberapa perusahaan-perusahaan lainnya ya. Ada banyak banget. Jadi udah sangat terpercaya BES yang satu ini. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang properti sebenarnya cukup berbahaya bagi saya, tapi mereka bergerak di bidang sektor industri. Ini sektor yang produktif, jadi harusnya regenerasinya lebih cepat ya kalau misalnya terdampak krisis. Cukup standar. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Argo Manunggal Land Development, itu memegang 48,13%. Bagaimanakah beritanya sih? Kita lihat sih aman-aman aja ya. Porsi masyarakat 41,87%. Kita coba bandingkan dengan yang ET Bisnis. Kita download dulu BES ini di kuartal kedua pastinya. Oke, kita download dulu. Seperti yang kita lihat, untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Untuk laba rugi untuk denda induk, dia sebesar 130 miliar rupiah. Yap, dengan PER 6,63 kali. Ini cukup murah. Dengan liquidity-nya juga cukup bagus. Tapi kenapa bisa di posisi terakhir? Nanti kita akan cek ya.
Aset lancar 2,4 triliun, liabilitas jangka pendek 433 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede, aset lancar 5 kali lipat lebih. Untuk turnover harian 8M lebih ya, bagus banget ya. Jadi BES ini kalau masuk ke watchlist standar juga masih oke banget. Cuma kita coba lihat di posisi pertama bagaimana ya. Mari kita bahas perusahaan yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Intan Wijaya International Tbk dengan kode emiten INCI atau kita panggil aja INCI. Ini namanya lebih biasa aja sih, INCI, malahan itu kayak ukuran ya, kayak pengukur, tapi mereka bergerak di bidang kimia. Kita akan lihat perusahaan INCI ini. Kita mulai dari sejarah mereka. Jadi mereka ini sebelumnya menggunakan nama PT Intan Wijaya Chemical Industry, didirikan pada tahun 82. Ini udah cukup lama sebagai perusahaan manufaktur formalin dan berbagai produk turunan formalin ya. Merupakan perusahaan kimia lokal pertama yang mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta di tahun 90 ya, dengan inisial INCI. Fasilitas produksi pertama didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 86 menggunakan teknologi Eropa Oxide dari MS Perstorp AB Swedia dan thermosetting adhesive resin teknologi dari Foresa Spanyol. Jadi untuk prospek mereka bagaimana? Formalin ya. Kita lihat berbagai produk mereka formalin. Ini merupakan larutan berwarna bening yang mengandung metanol untuk disinfektan industri dan pengawet medis. Perusahaan memproduksi formalin 37% menggunakan teknologi Eropa Oxide proses teknologi dari MS Perstorp AB Swedia. Jadi formalin ini nggak boleh dikonsumsi ya. Ini hanya untuk disinfektan dan pengawet medis gitu. Jadi kalau ada praktik memakai formalin untuk makanan itu jangan ya. Nah, jadi ini prakteknya untuk hal lain ya, untuk pengawet, mungkin pengawet mayat, pengawet apa gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini pakainya formalin karena dia disinfektan, membunuh bakteri supaya tidak terjadi pembusukan. Ya. Nah, baik. Manggi. Kale. Baik ya, saya lanjut ya. Jadi untuk prospeknya sih bergerak di bidang konsumen cukup bagus ya. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Tamzil Tanzimi. Dia memegang 18% saham. Baik-baik aja sih. Paling ini tentang hukuman mati itu tentang Bupati Kudus M. Tamzil ya. Ini berbeda sih. Jadi langsung saja kita lanjut ke selanjutnya, laporan keuangannya bagaimana. Oh ya, porsi masyarakatnya 30%. Ini aman sih. Kita coba cek INCI. Ini dia kuartal kedua. Kita coba cari dan udah update ya. Kita download dulu. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita coba lihat. Laba rugi Indonesia Indo 15 miliar. Dengan PER 4,3 kali, bagus. Ini masuk watchlist premium saya ya, mantap. Keuntungan rasio juga cukup bagus. Aset lancarnya sebesar 309 miliar rupiah, liabilitas jangka pendek 111 miliar rupiah. Itu berarti 2 kali lipat lebih gede daripada liabilitas. Mantap. Turnover harian cuma 166 juta rupiah ya, meskipun porsi publiknya cukup gede, 30%. Market cap mungkin karena market cap kecil ya, jadi dia cukup sepi. Market cap cuma 136 miliar doang. Kalau kita lihat dari pergerakannya ini cukup bagus ya, cukup bisa trading lah ya, naik turunnya cukup signifikan. Harga IPO-nya sih 8 ribuan ya, tapi kayaknya ada pernah stock split. Oh, ada bonus juga. Jadi INCI ini menarik teman-teman. Lalu BES ini juga cukup menarik. Cuman silakan dipilih aja lah, mana yang lebih menarik menurut teman-teman, nanti tinggal pilih aja. Kalau saya sih, saya lebih pilih INCI karena masuk watchlist premium saya. Tapi kalau untuk BES, kalau benar-benar mau diversifikasi juga oke kok. Jadi gitu aja pembahasan tentang BES dan INCI. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.